Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus tutup hal sehat. Dan jangan lupa kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten seperti biasa jangan lupa kalian cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko alkohol di situ dan juga beli parfum Kamuni di situ. Parfum Sultan harga merayat dari UMKM Indonesia. Dan juga buat kalian yang pengen berangkat umroh dengan travel umroh yang amanah dan terpercaya, kalian bisa cek deskripsi video. Udah ada admin umrohnya di situ yang siap melayani kalian dengan berbagai layanan umroh dan haji. Dan juga sudah ada paket regulernya, paket 8 gratis 1, paket Titian Barokah. Kalian cek sekarang. Kita sekarang ke konten. Konten gue sekarang fokus ya sama tentang permasalahan yang menimpa keluarga besar Al Khairat, yang pendirinya adalah Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi fid dharain amin. Beliau ini yang gue heran dari golongannya si Pleret ini ya, si Fuad nih. Emang Al Khairat salah apa? Salah apa? Habib Idrus salah apa? Salah apa? Ganggu apa sama dia orang? Ya memang unsurnya kebencian sih. Dan akhirnya, dan Fuad Pleret ini udah beberapa kali dia nyari masalah. Ini kan udah beberapa kali dia. Bahkan kalau di Jawa dilaporin dia nggak kena. Nggak tahu backingannya siapa, deckingannya siapa, kita nggak tahu. Ya ini kan juga pernah sudah berapa kali diangkat yang mau sweeping orang Arab lah, mau ngancam lah. Cuman bacot di medsos saja, dan dia bacot begitu. Gue rasa karena memang dugaan kuatnya itu mereka punya deckingan yang kuat lah. Cuman sayang di medsos saja gitu. Coba dibuktiin di lapangan. Nah begitu gaduh ini yang luar biasa, udah mulai rame ini Abnaul Khairat, udah mulai banyak yang menuntut keberatan seperti yang kita angkat kemarin. Dan itu masih ada lagi ya, nanti gua angkat lagi. Ternyata kemarin buat itu gua dapat kiriman lagi nih potongan videonya. Dia seperti biasa guys, ngelesnya dia yang merasa terprovokasi, kan anjir. Wah, nih dengerin. Sampaikan tuh sama ketua MPR itu. Sampaikan tuh sama ketua MPR tuh. Bukannya merasa salah minta maaf, kagak dia. Sampaikan kepada ketua MPR. Gitu kok, jadi ketua MPR kok nggak malu? Lah, lu siapa? Lu siapa? Hah? Wah, ketua MPR-nya padahal ngebela Habib terus. Tapi iyalah, biasa. Lu pernah nggak sih ngelihat Fuad Pleret ini acara di umum gitu, nggak pakai pengawal gitu? Pernah nggak? Nggak ada. Yang kayak Fuad Pleret ini, gue inget dulu buzzer politik yang cuman ngebacot di medsos, tapi wah Fuad Pleret coba suruh turun sama rakyat gitu. Entah di Banten kah, di mana kah, yang ada rakyatnya di situ. Coba ada turun. Aduh, lanjut. Saudara, ayo kita ramekan. Wah nantang, ramekan. Woi Abnaul Khairat. Abnaul Khairat. Minta diramekan. Ditunjukin Abnaul Khairat. Cuman gua mau bilang sama lu ya. Abnaul Khairat. Lu main ke timur Indonesia. Lu jangan merasa paling pribumi aja di negeri lu.
Nusantara itu luas, bukan cuma di Pulau Jawa. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai Filipina itu ada Nusantaranya. Lu main ke Indonesia Timur, sayang. Ngana bermain ke sana. Dan cuma pangan apa kampung. Main. Ayo main. Atau bikin undangan aja. Bikin undangan. Jumpa. Kau yang bikin undangan supaya kita datang ke tempat kau, nggak ada hukum-hukuman di situ. Main laki sudah, gitu. Oh, nantang ramekan. Haha, lanjut. Nggak masalah saya. Cuma saya perlu peringatkan juga. Kalau ini kita lanjutkan, kriminalisasi terhadap saya itu mau dilanjutkan, oke. Kriminalisasi terhadap saya. Woi, tebal. Woi. Aduh, memang otak kalau pengadu domba begini ya. Ini orang bereaksi dari aksi lu. Dia sering begitu tuh. Memutarbalikkan fakta. Reaksi orang dianggap aksi. Tolol jangan kelihatan banget, Lu bisa nolol-nololin orang. Pengikut lu bisa, emang udah tolol. Tapi kalau yang orang berakal tahu bahwasanya ini reaksi dari kalimat yang keluar dari mulut lu yang sampah itu. Duh, tolol. Kriminalisasi, anjir. Kriminalisasi. Merasa korban, anjir. Nantang nanggung lu. Emang kalau apa ini nih, ulangi dari sini nih. Emang apa? Mau dilanjutkan, oke. Lihat implikasinya nanti. Apa ini Al Khairat ini udah mulai adu domba? Wah, Al Khairat yang adu domba. Woi, kami pun masih punya bukti. Kau berapa kali omongan kau ini? Udah banyak dugaan-dugaan pelaku pidana di situ. Tindak pidana di situ. Lu yang mau sweeping Arab lah. Sampai hari ini nggak ada lu. Aduh, keluar lu dari Pleret. Atau bikin undangan di Pleret. Demi Allah kami datang. Undang. Jangan cuma, wah, lu merasa jadi korban. Implikasi emang mau apa lu? Indonesia negara hukum. Kalau memang udah hukum nggak bisa, nih buat aparat penegak hukum. Buat Pleret ini udah berapa kali. Dan sudah ada laporan tentang dia. Tapi kalian nggak bertindak apa-apa. Kami ini sebetulnya pesimis sama hukum. Udahlah, kalau memang nggak usah pakai hukum, jumpa tengah sudah. Pakai nantang, anjir. Aduh, implikasi. Sok ngomong implikasi lu. Begini guys, narasinya orang yang biasa begini emang PKI kok. Memutarbalikkan fakta. Mereka pelaku merasa jadi korban. Kalau PKI begitu, mirip nggak sama Fuad nih? Aduh. Lu gemes gue. Lanjut. Apa itu memprovokasi pribumi. Woi, memprovokasi. Woi, bacot lu yang memprovokasi, woi. Pribumi, lu merasa paling pribumi banget, Lu merasa paling pribumi banget? Iya. Di Indonesia ini yang pribumi cuma golongan lu ada. Selain golongan lu dan yang melihat lu, itu bukan pribumi, Apakah orang-orang keturunan yang ikut berjuang di Indonesia nggak lu anggap? Lu nggak tahu Habib Idrus, perjuangan Habib Idrus. Habib Idrus masuk di Indonesia 1930. Lu aja belum ada, anjir. Lu belum ada. 1930 Habib Idrus masuk ke Indonesia. Mendirikan Al Khairat sampai besar seperti ini. Indonesia Timur. Lu ngapain? Lu merasa paling pribumi. Main lu ke Sulawesi. Wah, itu gua kalau jadi Abnaul Khairat. Ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Aduh, nanggung. Udahlah, perang aja yuk. Nanggung gitu. Ini permainan kata-kata di medsos begini ngeselin, anjir. Iya. Kalau emang hukum gak bisa bertindak adil, udahlah, tentukan aja tanggalnya, tempatnya. Atur waktunya. Tabuh generangnya. Demi Allah, kita orang datang. Jangan lama. Implikasi merasa paling pribumi. Buktiin.
Jangan cuma di medsos lu. Merasa paling pribumi. Emang bumi ini punya lu? Hah? Sulawesi Utara untuk apa? Untuk ikut-ikutan bikin kerusakan, untuk ikut-ikutan apa? Bikin kegaduhan. Ayo. Lu yang bikin rusak, lu yang bikin gaduh. Jangan nuduh orang lu. Bangkit ya. Anjir, dibolak-balik narasinya. Tai lah. Yuk, saya siap. Ya, siap. Jangan dikira saya tidak siap. Siap, Dan bagus. apresiasi saya setinggi-tingginya kepada Gus Abbas. Iya, bagus kalau lu siap. Buktiin kalau lu siap. Udah, nggak usah pakai hukum-hukuman deh, yuk. Yuk. Ayolah. Iya dah, aparat hukum kalau emang nggak bisa bertindak sesuai dengan hukum. Aparat hukum. Udah berapa kali Fuad ini ngomong narasinya yang memecah belah seperti itu. Yang bilang mau sweeping lah, mau usir lah, deportasi lah. Udah berapa kali aparat hukum? Siapa sih backingannya Fuad ini? Siapa sih backingannya? Udah nggak usah pakai backingan dah. Bayuan. Udah kelompok luar, bikin undangan. Minta izin dah sama aparat penegak hukum. Udah nggak pakai hukum. Tunjukin tempatnya, tanggalnya. Demi Allah kita orang datang. Gak usah banyak bacot. Ya begini guys. Narasi kalau orang-orang pintar memutarbalikkan fakta. Dia lupa. Kalau dia yang ngomong anjir. Terus sok merasa terzolimi. Tai lah. Elu yang memprovokasi. Elu yang memulai. Habib itu salah apa sama lu? Al-Khairat salah apa sama lu? Hah? Jasanya Al-Khairat nggak bisa dilupakan sampai sekarang. Lu udah bikin apa? Merasa paling pribumi? Ayo dah buktiin. Mana pribumi golongan lu? Buktiin dah. Jadiin. Kita lihat siapa yang paling pribumi. Kami atau kalian? Gua Babe Aldo pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua tunggu Al-Kodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Kodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Kodi sekarang juga.